Rudal jarak menengah Iskander Rusia kembali menelan target. Rekaman serangan ganda rudal Iskander terhadap kereta Ukraina dengan truk dan kendaraan lapis baja di Desa Budi, wilayah Kharkov beredar luas di media sosial. Akibat serangan rudal di dekat kereta, beberapa peralatan angkatan bersenjata Ukraina dan gerbong kereta hancur sekaligus. Dua rudal Iskander menghantam kereta api di Desa Budi, wilayah Kharkov, lapor pihak berwenang Ukraina. Akibatnya sejumlah gerbong dan infrastruktur terdampak. Setelah personel dan tim penyelamat bekerja membersihkan puing-puing ledakan pertama, serangan kedua rudal Iskander mengenai lokasi sama dan menimbulkan kerugian terhadap pegawai Kementerian Dalam Negeri Ukraina dan Layanan Darurat Negara, analog dengan Kementerian Situasi Darurat, yang mengakibatkan Kepala Distrik Kharkov Departemen Layanan Darurat Negara dan seorang sersan polisi tewas. Rusia belum merilis pernyataan resmi mengenai serangan Iskander yang mengeliminir pejabat kedaruratan Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris mengklaim kerugian militer Rusia di Ukraina mencapai angka tertinggi selama konflik, selama bulan Mei dan Juni. Dalam laporan intelijen yang diumumkan di X, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan rata-rata korban harian Rusia, baik yang tewas maupun yang terluka, masing-masing mencapai 1.262 dan 1.163 dalam 2 bulan tersebut. Secara total, Rusia kemungkinan kehilangan lebih dari 70.000 personel selama 2 bulan terakhir, bunyi pernyataan tersebut. Kementerian tersebut mengatakan kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh upaya Rusia yang gagal untuk maju ke Oblast Kharkiv Ukraina, yang membuka front baru dalam perang tersebut pada awal bulan Mei. Meskipun pendekatan baru ini telah meningkatkan tekanan di garis depan, pertahanan Ukraina yang efektif dan kurangnya pelatihan Rusia mengurangi kemampuan Rusia untuk mengeksploitasi keberhasilan taktis apapun, meskipun berupaya untuk memperluas garis depan lebih jauh, kata kementerian tersebut. Angka korban Rusia kemungkinan akan terus mencapai rata-rata di atas 1.000 per hari selama 2 bulan ke depan karena Rusia terus mencoba untuk menyamai posisi Ukraina dengan jumlah massa. European Pravda melaporkan pada tanggal 13 Juni bahwa menurut sumber NATO yang dirahasiakan, kerugian Rusia dalam serangan Kharkiv sangat besar. Sumber tersebut memperkirakan bahwa Rusia kemungkinan menderita kerugian hampir 1.000 orang per hari pada bulan Mei. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei bahwa kerugian Rusia selama serangan itu 8 kali lebih tinggi daripada yang diderita oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga tanggal 12 Juli, Rusia telah kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan. Angka-angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Relawan Timur Jauh Rusia melansir rekaman pertempuran sebelum Urozhainoye Selatan Donetsk jatuh ke pasukan Putin. Rusia mengumumkan Urozhainoye dikuasai akhir pekan lalu. Setelah persiapan artileri besar-besaran, unit infanteri melancarkan serangan dengan sepeda motor. Setelah melewati posisi musuh, mereka menyerang pinggiran utara. Selanjutnya, untuk mendukung gelombang kemajuan, unit lapis baja bergerak maju menerobos barikade pertahanan Ukraina ke wilayah dari selatan dan mendaratkan infanteri untuk mengkonsolidasikan posisi yang direbut, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia, 14 Juli.
Pertempuran sengit kubu Rusia dan Ukraina berlangsung di kota Torets arah Donetsk. Tentara Rusia dilaporkan menerobos ke Zeleznoye. Di arah Torets, unit Rusia menerobos ke pinggiran Torets atau Zaliznoe versi penyebutan Ukraina. Dari stasiun kereta Mayorskaya, pasukan kami menyusup sejauh 2 km ke dalam pertahanan musuh, demikian dilansir akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor 14 Juli. Analis militer Deep State menyebut kemajuan angkatan bersenjata Rusia dan masuk ke Zeleznoye di peta baru. Pasukan Rusia memperoleh pijakan di rumah-rumah di sepanjang jalan Pervomaiskaya di Zelezny. Di pinggiran kota Torets, Druzhba, Kirovo, Utara, dan Yuzi, pertempuran sengit perkotaan juga terus berlanjut. Angkatan bersenjata Ukraina menyerang gedung apartemen dengan rudal, mencoba menghentikan kemajuan angkatan bersenjata Rusia. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-871 atau tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan bersenjata Rusia merangsek maju ke pertahanan Ukraina dari Makeyevka ke arah Kupiansk-Limansky. Di Makeyevka, angkatan bersenjata Rusia berhasil mendapatkan pijakan di sepanjang jalan Sarchnaya. Dari sana mereka melanjutkan serangan ke arah utara untuk mencapai jembatan dan persimpangan jalan Sentral Naya. Di sebelah timur Makeyevka, pasukan Rusia melanjutkan serangan di sepanjang Balok menuju desa. Unit kami telah meningkatkan zona kendali hingga kedalaman 300 meter, demikian dilansir akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor 14 Juli. Di selatan Olshany, di daerah Berestovoy dan timur Stelmahovka, operasi tempur posisi terus berlanjut. Ukraina dilaporkan terus menambah kekuatan militer untuk menghalangi pergerakan maju pasukan Rusia di arah ini. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari ke-871 atau tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.